뭐예요? 보고 싶어서 왔어요. Kim, seorang mantan dokter, berhenti bekerja setelah merasa bersalah atas kematian adiknya. Hidupnya berubah saat ia bertemu Dongju, seorang petugas pemakaman yang bisa berkomunikasi dengan arwah. Dongju memiliki kemampuan ini setelah insiden di rumah duka, dan meskipun takut pada awalnya, ia akhirnya menerima takdirnya karena ingin mengakhiri rangkaian kesialannya. Dengan membantu arwah menyampaikan pesan terakhir mereka, Dongju juga membantu Kim mengungkap pelaku tabrak lari adiknya. Kim, yang kini menjalankan bisnis serba bisa bersama temannya, Vincent, sering terlibat dalam kasus-kasus unik. Suatu hari, ia bertemu Dongju yang meminta bantuan menyampaikan pesan putus cinta. Setelah insiden itu, keduanya semakin terlibat dalam kehidupan masing-masing, termasuk dalam pencarian putra seorang supir taksi yang meninggal. Dengan kerja keras Dongju dan Kim, anak tersebut akhirnya ditemukan dan dapat memberi penghormatan terakhir kepada ayahnya. Kim, yang bekerja sebagai penyedia jasa serba bisa, terlibat salah paham dengan Dongju saat menghadiri pemakaman Junho. Dongju mengira Kim adalah putra almarhum karena luka bakar di tangannya dan kesedihannya saat melihat foto-foto lama Junho. Kim, yang sebenarnya hanya melaksanakan tugas dari aplikasi, juga teringat pertemuannya dengan Junho 8 tahun lalu ketika Junho membantunya tanpa mengenal siapa dia. Dongju berusaha menyampaikan pesan terakhir Junho kepada putranya yang hilang, Gangwo. Ternyata, Gangwo adalah penumpang terakhir Junho sebelum kecelakaan tragisnya, namun Gangwo menyimpan dendam karena merasa ditelantarkan. Pada akhirnya, Gangwo muncul di pemakaman, tetapi tak mengungkap identitasnya kepada sang ayah, hanya meninggalkan rasa penyesalan mendalam. Di sisi lain, Kim terus membantu orang-orang di sekitarnya meskipun memiliki beban emosional tersendiri. Dongju dan Kim awalnya bertengkar hingga berdampak buruk pada pekerjaan Kim, yang kehilangan pelanggan. Setelah menyadari kesalahannya, Kim meminta maaf dengan cara kreatif, seperti menyamar menjadi badut dan memberikan kue ulang tahun kepada Dongju. Hubungan mereka pun membaik, dan keduanya mulai bekerja sama dalam membantu arwah menyelesaikan urusan terakhir mereka. Suatu saat, Dongju membantu menemukan cek milik seorang pria bernama Sukchul untuk keluarganya, sementara Kim mendukung dengan membersihkan rumah almarhum. Meski penuh rintangan, mereka berhasil mengembalikan warisan tersebut, mengungkap betapa Sukchul mencintai keluarganya. Di sisi lain, rahasia pekerjaan Dongju sebagai petugas rumah duka semakin sulit disembunyikan dari ayahnya, Tuan Baik, yang juga merahasiakan pekerjaan paruh waktunya sebagai petugas keamanan. Dongju pindah ke tempat kos baru yang ternyata dekat dengan Kim, namun mereka sering terhalang untuk bertemu. Di tengah tugasnya, Dongju mengurus jenazah seorang wanita hamil yang tewas tragis, dan membantu menyampaikan pesan terakhirnya kepada sang suami. Pada saat yang sama, Kim mendukung keluarga korban dengan tugasnya sendiri, menunjukkan kehangatan dan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Dongju mencoba membantu arwah Nyonya Gang, namun terganggu oleh tugas mendadak mengantar makanan untuk Kim, sehingga ia kehilangan kesempatan menyampaikan pesan terakhir almarhumah. Dongju menjelaskan kepada Kim bahwa ia bisa berkomunikasi dengan arwah, namun Kim tidak percaya dan menganggapnya kurang waras. Sementara itu, suami Nyonya Gang yang depresi kabur dari rumah duka, memicu kepanikan karena upacara pemakaman harus ditunda. Dongju berusaha mencari sang suami di berbagai tempat, termasuk jembatan yang memiliki kenangan penting bagi pasangan itu. Berkat cerita Nyonya Gang yang disiarkan di radio, suaminya ditemukan sedang mencoba mengakhiri hidup. Kim berhasil mencegahnya dengan menyampaikan pesan cinta terakhir dari Nyonya Gang. Pria itu akhirnya kembali ke rumah duka untuk menutup peti istrinya. Dalam kilas balik, terungkap bahwa Kim, yang dulunya seorang dokter, masih dihantui rasa bersalah atas kematian bocah bernama Junho yang gagal ia selamatkan. Ia pun kini menjalani hidup baru dengan membantu orang lain. Sementara itu, Dongju masih menyimpan cincin milik Junho yang ia temukan, berharap bisa menyerahkannya kepada keluarga Junho yang telah pindah. Pastor, yang juga pamannya, mendukung Dongju dalam menyelesaikan tugas-tugas yang masih tersisa. Dongju merasa khawatir Kim akan membocorkan rahasianya yang bisa berbicara dengan arwah, sehingga berniat mengundurkan diri dari pekerjaannya di rumah duka. Namun, Kim meluruskan kesalahpahaman itu dan memohon agar Dongju tidak berhenti bekerja. Hubungan keduanya menjadi lebih akrab, terutama setelah Dongju menyadari kepedulian Kim terhadap dirinya.
Suatu hari, Dongju menghadapi stigma buruk dari seorang klien yang menganggap pekerjaannya kotor, membuatnya merasa terpukul. Kim menghiburnya dengan mengajak makan bersama, dan meski mabuk, ia memastikan bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi semalam. Hubungan mereka semakin dekat, dan Dongju mulai tertarik pada Kim. Kemudian, Dongju meminta bantuan Kim untuk bertemu ayahnya yang khawatir karena Dongju tidak pulang sesuai jadwal. Berkat bantuan Kim, Dongju berhasil menemui ayahnya tanpa insiden besar. Dongju bertemu dengan ayahnya setelah Kim membawa pakaian ganti untuknya, tetapi sebuah kesalahpahaman membuat Tuan Baik mengira Dongju dan Kim memiliki hubungan. Kim berusaha menjaga rahasia profesi Dongju sebagai petugas pemakaman dan membantu Tuan Baik tetap percaya. Ketika hujan, Dongju menceritakan kenangan masa kecilnya yang penuh kesepian namun penuh kasih sayang dari nenek sahabatnya, Sora. Setelah nenek Sora meninggal, Dongju dan Sora menghadapi duka mendalam, tetapi Dongju membantu nenek itu menyampaikan pesan terakhirnya kepada Sora. Beberapa hari kemudian, hubungan Dongju dan Kim semakin akrab. Namun, kemunculan mantan kekasih Kim, Chung Ha, memicu kecemburuan dan kesalahpahaman. Chung Ha, yang masih berharap pada Kim, membuat situasi menjadi canggung. Dongju kecewa ketika melihat Kim bersama Chung Ha saat makan siang. Kim menjelaskan bahwa pertemuan itu tak disengaja, namun Dongju tetap merasa Kim tidak jujur. Ketegangan antara mereka meningkat, tetapi pekerjaan terus mempertemukan mereka, dan Dongju tetap menjalani tugasnya sebagai petugas pemakaman meski emosinya terguncang. Dongju membantu pemakaman seorang nenek dengan mengganti foto pemakaman sesuai permintaan keluarga. Saat perjalanan pulang bersama Kim, mobil mereka terguling karena kecelakaan. Kim merawat Dongju yang terluka, dan keduanya harus menginap di rumah klien. Kim mengungkapkan masa lalunya sebagai dokter, sementara Chung Ha, mantan kekasihnya, mulai curiga dan terus mencari tahu keberadaan Kim. Setelah kembali ke Seoul, Chung Ha mendatangi kantor Kim, membahas masa lalu yang membuat Kim merasa bersalah atas kematian adiknya, Junho. Hubungan Kim dan Dongju perlahan membaik meskipun Chung Ha masih berusaha memperbaiki hubungannya dengan Kim. Pastor memberikan nasihat kepada Dongju mengenai cinta, dan mereka mengadakan makan siang bersama. Dongju teringat masa lalunya saat melihat seorang anak bernama Joseph di gereja, yang kesulitan menerima kehilangan ayahnya. Di tengah perasaan cemburu dan salah paham, Dongju mulai menyadari perhatian Kim padanya, sementara Chung Ha cemas karena Dongju adalah gadis yang hangat dan menarik. Kim, yang merasa terhubung dengan Joseph, terus mencoba berdamai dengan masa lalunya. Joseph, seorang anak yang rindu ayahnya, ingin melihat bintang dengan jelas. Pastor meminta bantuan Dongju dan Kim untuk menghiburnya dengan berkemah. Di sana, Joseph tersenyum kembali setelah mengingat pesan ibunya bahwa ayahnya mengawasi mereka dari langit. Dongju kagum pada Kim yang pandai berinteraksi dengan anak-anak, hingga Kim mengungkapkan kesedihan atas kematian adiknya, Junho, dalam kecelakaan tragis yang melibatkan cincin lamaran untuk Chung Ha. Setelah perjalanan berkemah yang penuh emosi, Joseph kembali ke rumah dengan senyuman, begitu pula Kim yang tampak lebih damai berkat Dongju. Hubungan mereka semakin erat meski Kim menyembunyikan perasaannya di depan teman-temannya. Ketika Chung Ha kembali muncul, membawa beban konflik dengan ibunya, ia mendatangi Kim untuk mencari pelarian. Hal ini membuat Dongju kecewa dan mempertanyakan apakah Kim masih memiliki perasaan untuk Chung Ha. Namun, perhatian Kim kepada Dongju terus tumbuh, meskipun situasi mereka semakin rumit. Chung Ha, yang tidak bisa melupakan hubungan 10 tahunnya dengan Kim, berusaha merebut kembali hatinya meskipun tahu Kim menyukai Dongju. Kim tak memaafkan Chung Ha atas insiden masa lalu yang melibatkan adiknya, Junho, meski sadar itu bukan sepenuhnya salah Chung Ha. Dongju sendiri mulai terbuka tentang perasaannya kepada Kim tetapi harus menerima penolakan. Sementara itu, Chung Ha tetap berusaha mendekati Kim, yang justru semakin menjauh darinya. Dalam pekerjaannya, Dongju membantu menyelesaikan permintaan terakhir seorang arwah, yang memotivasinya untuk lebih jujur tentang perasaannya. Namun, kesalahpahaman dan situasi yang rumit membuat hubungan Dongju dan Kim menjadi canggung. Dongju yang patah hati akhirnya mencurahkan isi hatinya kepada pamannya, sementara Kim sibuk dengan pekerjaan di rumah duka, termasuk menyelidiki kompetitor bersama Vincent. Di tengah kerumitan itu, gadis bernama Damin meminta bantuan kantor untuk menyediakan keluarga pengganti di pernikahannya, dan Dongju menawarkan diri untuk membantu.
Meski Kim berusaha menjaga jarak, situasi pekerjaan terus mempertemukan mereka, menciptakan peluang bagi hubungan mereka berkembang di tengah tekanan masa lalu dan hubungan yang belum selesai. Tuan Baik memuji Kim sebagai pemuda yang ramah dan perhatian, terutama kepada orang tua. Di sisi lain, Hae-an akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Dongju, yang dengan jujur menolak karena sudah menyukai orang lain, yaitu Kim. Hae-an meluapkan kekecewaannya kepada Vincent dan Kim, tetapi merasa terhibur saat dipromosikan menjadi detektif di kepolisian wilayah Bongsu. Saat menghadiri pernikahan Damin, Dongju berperan sebagai sahabat pengantin wanita dari luar negeri, tetapi Kim tiba-tiba hadir dan berpura-pura menjadi kekasih Dongju. Kehadiran mereka menarik perhatian mantan pacar Dongju, Byung-so, yang memicu keributan dengan merendahkan profesi Dongju. Insiden ini membuat Dongju merasa bersalah karena telah merusak acara, tetapi Kim justru meminta maaf karena selama ini menyembunyikan perasaannya. Ia akhirnya mengungkapkan cinta kepada Dongju, menandai awal hubungan mereka. Keesokan harinya, Dongju harus mengantar pasangan suami istri yang meninggal bersamaan. Melihat cinta sejati di antara mereka, Dongju semakin terinspirasi untuk menghargai hubungan barunya dengan Kim. Kini, ia hanya memiliki 5 jenazah lagi yang harus diantar dan tak ingin melewatkan waktu bersama kekasihnya. Kim mengikuti Dongjo keluar kota dan memberinya buket bunga. Setibanya di rumah, Kim bahkan memetik buah kesemek untuk Dongjo karena selama perjalanan, Dongjo terus membahasnya. Kim masih merahasiakan hubungan mereka yang kini sudah resmi berpacaran. Ia juga mentraktir Hae-an di minimarket karena merasa tak enak hati. Di rumah sakit yang berada di dekat rumah duka, Sora secara tak sengaja mendengar percakapan Il-sop yang kesulitan mencari informasi tentang temannya yang sedang dirawat. Sora menawarkan diri untuk memberikan informasi tersebut dengan aksesnya sebagai perawat. Untuk lebih mendekatkan kedua keluarga, Vincent merencanakan makan malam dengan mengundang Dongjo dan Pastor. Setelah itu, Dongjo dan Kim melanjutkan kencan di tempat romantis. Tanpa disangka, Ibu Chung-ha, Nyonya Miran, melihat mereka berdua di depan kafe. Keesokan harinya, Nyonya Miran bertemu dengan Chung-ha yang masih tinggal di hotel, terlihat khawatir dengan kondisi anaknya yang terpuruk setelah Kim meninggalkannya. Namun, Chung-ha justru pergi begitu saja meninggalkan ibunya meskipun Nyonya Miran sedang sakit kepala. Malamnya, Nyonya Miran jatuh pingsan dan meninggal akibat pecah pembuluh darah. Dongjo terkejut saat menemukan nama jenazah itu adalah Ibu Chung-ha, lalu memberitahukan Kim tentang kabar duka tersebut. Chung-ha merasa sangat menyesal atas kata-katanya yang pernah mengatakan ingin menghindar dari ibunya, karena kini semuanya menjadi kenyataan. Nyonya Miran akhirnya bisa menerima kematiannya, dan berkat pekerjaan Dongjo, ia diberi kesempatan untuk menyampaikan keinginan terakhir Ibu Chung-ha, yang menginginkan anaknya kembali bersama Kim. Namun, Dongjo merasa permohonan itu terlalu egois karena ia juga menyukai Kim. Selama upacara pemakaman, Chung-ha tampak tegar meskipun ia sebenarnya sangat menunggu kehadiran Kim. Sayangnya, Vincent memberitahu bahwa Kim tidak bisa hadir. Dongjo menyadari pentingnya dukungan Kim untuk Chung-ha dan memintanya untuk datang ke pemakaman meskipun ia merasa tidak nyaman. Kim akhirnya datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Nyonya Miran, dan Chung-ha pun menangis saat Kim berada di sisinya. Kim, yang kini menyadari bahwa hubungan mereka telah berakhir, membatasi dirinya untuk tidak memeluk Chung-ha demi menghormati perasaan Dongjo. Beberapa teman lama Chung-ha menyayangkan berakhirnya hubungan Kim dan Chung-ha, yang mereka anggap pasangan ideal. Dongjo mulai merenungkan permohonan Nyonya Miran dan berjanji untuk bangkit dari kesedihannya agar ibunya bisa tenang di alam sana. Misteri tentang Hae-an yang menjadi saksi kunci kecelakaan Junho akhirnya terungkap. Ternyata, pria yang menabrak Junho adalah kakak Hae-an, Seong, yang saat itu mengemudi dalam keadaan mabuk. Seong kini masih koma di ruang ICU, tempat Sora bekerja. Tanpa disangka, anak kecil yang menjadi korban kecelakaan itu adalah adik kandung Kim, yang diketahui setelah Sora melihat foto keluarga Kim di kantor Vincent. Ia juga baru mengetahui bahwa Kim sebelumnya berprofesi sebagai dokter. Dongjo teringat sebuah cincin yang dulu dipikirkan Junho, dan ia sempat berpikir bahwa Kim akan memberikannya kepada Chung-ha. Malam itu, Dongjo memberikan cincin itu kepada Kim dan meminta maaf karena sebelumnya menghindari arwah Junho karena ketakutan. Kim terharu karena Junho meninggalkan pesan terakhir mengenai cincin tersebut. Junho juga menyebutkan bahwa sebelum kecelakaan,
ia melihat seorang polisi yang mengetahui tentang cincin itu. Haean merasa dunia ini sempit karena keluarga Kim, yang selama ini sangat baik padanya, justru berduka atas kesalahan kakaknya. 2 tahun setelah kematian Junho, orang tua Haean datang untuk melakukan peringatan kematian. Mereka menangis karena pelaku yang menabrak Junho belum mendapatkan balasan yang setimpal. Ibunya memberi pesan agar Haean segera melanjutkan hidup dan menghilangkan rasa bersalahnya. Dongjo menyadari bahwa ia tidak bisa berbicara dengan arwah orang yang memiliki dosa besar, seperti seseorang yang mengakhiri hidup orang lain. Haean, yang mengunjungi kakaknya yang belum sadar di rumah sakit, teringat pertengkarannya dengan kakaknya, Seo Yang, sebelum kecelakaan. Kim, yang tertarik membeli jaket untuk Haean sebagai hadiah, sekaligus ingin memberitahunya tentang hubungannya dengan Dongjo yang kini sudah berpacaran. Haean, yang masih teringat kasus Junho, berusaha meyakinkan Kim untuk tidak khawatir tentang perasaannya. Saat hendak pulang, seorang teman Haean mengenali Kim dan mereka berbincang tentang kasus Junho. Kim bertanya tentang seorang polisi yang ada di TKP kecelakaan, namun detektif yang menangani kasus itu mengatakan tidak ada saksi. Beberapa hari kemudian, Kim terkejut saat mengunjungi pelaku yang menabrak Junho dan menemukan bahwa Haean juga berada di sana sebagai penanggung jawab pasien, yaitu Seo Yang. Setelah beberapa hari, Seo Yang diberitakan meninggal. Haean memberitahukan kabar duka tersebut kepada Kim dan meminta maaf, berharap Kim bisa mengikhlaskan kematian Junho karena pelaku sudah tiada. Pemakaman Seo Yang dilakukan di rumah duka Enjo. Kim memohon kepada Dongjo untuk berbicara dengan arwah pelaku, namun Dongjo merasa tidak bisa melakukannya karena Seo Yang telah berdosa. Ternyata, saat merawat jenazah, Dongjo bisa berbicara dengan arwah Seo Yang, yang mengaku dirinya adalah pelaku kecelakaan karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Dongjo memberi kesempatan kepada Seo Yang untuk menceritakan kronologi kecelakaan dan pesan apa yang ingin disampaikan. Dongjo semakin penasaran karena tampaknya Seo Yang ingin melindungi orang lain. Saat menyimpan abu Seo Yang, Haean terkejut karena Dongjo memberikan sebungkus rokok kesukaan kakaknya, sesuatu yang ia sendiri lupakan. Dari keterangan mantan pacar Seong, Dongjo menemukan bukti foto yang menunjukkan bahwa Seong berada di kursi penumpang malam kecelakaan itu. Dongjo berencana untuk menyelidiki lebih lanjut sendiri tanpa memberitahukan hal ini kepada Haean. Keesokan harinya, Tuan Baik terkejut saat melihat Dongjo dan Kim berada dalam satu mobil. Ia merasa heran karena Dongjo selama ini berpamitan untuk tinggal di Noryang Yim, namun kini terlihat dekat dengan kantor sewa pekerjaan murah. Vincent berusaha menutupi pekerjaan Dongjo sebagai petugas pemakaman setelah mengetahui bahwa Dongjo tampaknya sedang merayakan sesuatu. Vincent memperkenalkan dirinya sebagai paman Kim dan menjelaskan bahwa Kim sedang menjalin hubungan dengan Dongjo. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Tuan Baik merasa sedikit lega, karena sebelumnya ia mengenal Kim sebagai pemuda yang sopan dan pekerja keras, sehingga tidak masalah jika Kim menjadi menantu. Dongjo kemudian memberitahukan Kim tentang foto yang dikirim oleh Seong pada malam kecelakaan itu. Kim mengonfirmasi hal tersebut kepada pihak kepolisian, namun merasa ada yang janggal karena polisi belum melihat foto tersebut, serta rekaman CCTV dan mobil yang terlibat. Ternyata, Haean selama ini menyembunyikan bukti foto tersebut karena dirinya adalah pelaku kecelakaan yang sebenarnya. Haean panik karena Kim sudah mulai curiga bahwa Seo yang bukanlah pelakunya. Kim pun ingin menyelidiki lebih dalam untuk mencari tahu siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Ia meminta bantuan Haean untuk membuka kembali file kasus Junho, berharap ada petunjuk yang terlewatkan. Namun, Haean berdalih bahwa ia tidak bisa membagikan informasi rahasia polisi kepada orang lain, sehingga Kim tidak bisa berharap banyak darinya. Setelah 2 tahun, Haean teringat bahwa sebenarnya dialah yang menabrak Junho setelah terlibat pertengkaran dengan Seo Yang. Ia yang tidak ingin gagal menjadi polisi memindahkan tubuh kakaknya ke posisi setir, meskipun Junho sempat sadar dan meminta bantuan. Namun, Haean malah membersihkan jejak dan sidik jarinya di tempat kejadian. Mobil itu kemudian meluncur dan menabrak tiang. Seong mengalami luka berat, sementara Haean melarikan diri dan mengambil kartu memori dari kamera dashboard mobil, yang menyebabkan polisi mengira Seong adalah pelaku tunggal. Setelah 2 tahun dipindahkan ke Departemen Urusan Lalu Lintas, Haean bahkan menghapus semua data yang berhubungan dengan kasus Junho.
Suatu malam, Haean secara kebetulan melihat Dongjo datang ke gereja, dan ia pun menguping percakapan antara Dongjo dan pastor mengenai kasus tersebut. Haean, yang dipengaruhi alkohol, mengancam Dongjo untuk berhenti mencampuri urusannya. Haean semakin agresif hingga mencekik leher Dongjo, namun tidak ada orang lain di sana karena Kim masih dalam perjalanan. Tindakan kasar Haean ternyata dipengaruhi oleh trauma masa lalunya, yaitu menyaksikan perkelahian orang tuanya yang berujung pada kematian ibunya. Setelah menyadari perbuatannya, Haean menyesal. Saat Kim akhirnya tiba, ia menemukan Dongjo dalam keadaan tak berdaya dan dibantu oleh Vincent, yang segera menghubungi polisi. Haean yang frustasi berencana untuk bunuh diri dengan terjun dari atap, merasa tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan karena kehidupannya dan keluarganya sudah hancur. Namun, Kim menghentikan aksi tersebut dan mengatakan bahwa Haean tidak bisa mati dengan mudah tanpa menghadapi akibat perbuatannya. Singkat cerita, Haean pun dipenjara karena telah menyakiti Dongjo. Setelah melalui hari-hari yang sulit, Dongjo akhirnya memberanikan diri untuk mengunjungi Haean di penjara, menyampaikan pesan dari Seo Yang agar Haean hidup bahagia tanpa rasa bersalah, dan berharap agar Haean bisa menjalani kehidupan normal, meskipun ia adalah pelaku yang menabrak Junho. Dongjo mengambil rekaman yang membuktikan Haean sebagai pelaku kecelakaan yang menewaskan Junho. Setelah Haean mengakui perbuatannya, Kim merasa bahwa jika pengakuan itu terjadi 2 tahun lalu, penderitaan keluarga Kim bisa dihindari. Kim akhirnya bisa merelakan kepergian Junho setelah bermimpi bertemu dengan adiknya. Beberapa bulan kemudian, hanya tinggal 1 jenazah yang harus diantar Dongjo. Tuan Baik mengundang Vincent dan Kim untuk membantu membuat kimchi, berharap Dongjo akan membuka tentang hubungannya dengan Kim. Keesokan harinya, Dongjo terkejut mengetahui bahwa ayahnya bekerja sebagai security di samping menjalankan toko tas. Tuan Baik meminta maaf karena menyembunyikan hal ini. Dongjo merasa bersalah dan memutuskan untuk pulang merawat ayahnya. Namun, sebelum itu, ia mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal dalam kecelakaan saat menyelamatkan wanita hamil dan 3 bayi kembar. Kematian Tuan Baik dianggap sebagai tindakan heroik, dan banyak orang memberikan penghormatan. Baik kini bahagia di alam sana, menyusul ibunya. Dongjo akhirnya menyelesaikan tugasnya mengantar jenazah sesuai dengan saran pastor, meskipun ada alasan mendalam di baliknya. Ternyata, pada hari kelahiran Dongjo, terjadi kebakaran yang tidak menimbulkan korban jiwa karena orang-orang saling menolong. Mereka menerima keajaiban kecil yang menghubungkan mereka dengan Dongjo. Beberapa waktu setelah kejadian tersebut, Dongjo memutuskan untuk kembali bekerja sebagai petugas pemakaman, merasa bahwa pekerjaannya bermanfaat bagi orang lain. Kemampuan Dongjo untuk berkomunikasi dengan arwah kini hilang, digantikan oleh seseorang yang mungkin harus menjalankan tugas tersebut. Sementara itu, Kim kembali berprofesi sebagai dokter di rumah sakit yang berdekatan dengan rumah duka. Kisah cinta antara Dongjo dan Kim pun berakhir.